Halo teman-teman, selamat datang di channel Aukesah, yaitu sebuah channel yang merangkum berbagai cerita, baik itu berupa kejadian peristiwa, sejarah, legenda, dongeng, maupun mitos. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Terima kasih. Vlad ketiga atau Vlad Dracula adalah pangeran dari Wallachia yang lahir di Transilvania. Ia juga menjadi tokoh inspirasi dari Bram Stoker yang menciptakan karakter Dracula yang horor dan legendaris karena ia terkenal akan kebengisannya. Vlad ketiga lahir pada tahun 1428 di Wallachia yang kini menjadi bagian dari Rumania. Vlad ketiga semasa hidupnya memiliki nama panggilan Vlad Dracul. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari sosok ayahnya, Vlad kedua alias Vlad Dracul. Semua bermula pada tahun 1431. Kala itu Raja Sigismund dari Luxembourg yang menguasai Hungaria menunjuk Vlad kedua masuk ke dalam kelompok Satria Ordo Naga. Vlad kedua diketahui menghabiskan sebagian besar masa mudanya di istana milik Sigismund. Penunjukan tersebut membuat Vlad kedua mendapatkan titel baru, yakni Dracul, yang membuat dirinya dikenal dengan nama Vlad Dracul. Menurut bahasa Rumania kuno, Drac berarti naga, sehingga Vlad Dracul yang bermakna Vlad si naga. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang berasal dari wilayah yang kini bernama Turki. Hal itulah yang menyebabkan kawasan kerajaan Vlad Dracul sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Hingga pada tahun 1442, Vlad Dracul dijebak oleh Sultan Ottoman Murad II. Vlad kemudian memberikan kedua anaknya, yakni Vlad ketiga dan Radu, sebagai sandera. Lalu Vlad kedua dibebaskan dan diizinkan kembali ke istananya. Meski jadi tahanan, Vlad ketiga dan Radu justru diajarkan sains, filsafat, dan seni oleh Kesultanan Ottoman. Namun, Vlad ketiga memiliki dendam, dan ia akan membalaskan dendamnya kepada mereka karena telah menahannya. Di sisi lain, Vlad kedua bersusah payah mempertahankan posisinya sebagai penguasa wilayah Wallachia. Hingga pada tahun 1447, ia dikudeta oleh para bangsawan yang didukung pejabat dari kerajaan Hungaria. Vlad kedua diketahui dibunuh di sebuah rawa di wilayahnya sendiri. Setahun setelah kejadian itu, Vlad ketiga mulai bergerak untuk kembali merebut tahta ayahnya dari penguasa Wallachia yang baru, yaitu Vladislav II. Upayanya berhasil berkat didukung oleh Kesultanan Ottoman. Namun, kesuksesan Vlad ketiga duduk di tahta Wallachia hanya bertahan 2 bulan setelah Vladislav II kembali melawan dan menang. Ketenaran Vlad ketiga, baik secara politik dan militer, semakin santer bersamaan dengan kejatuhan
Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Dengan kejatuhan ibu kota Romawi Timur tersebut, Kesultanan Ottoman siap untuk menginvasi Eropa melalui upaya merebut Hungaria pada tahun 1456. Pada saat itulah Vlad ketiga berangkat ke daerah asalnya untuk membunuh Vladislav II dan menjadi penguasa dari Wallachia. Setelah berhasil menyingkirkan Vladislav II, Vlad ketiga yang sudah memiliki dendam terhadap Ottoman sejak muda mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti kepada Sultan Ottoman. Meski kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Vlad ketiga sesungguhnya juga amat sadis. Demi memperkuat posisi sebagai penguasa Wallachia, Vlad ketiga konon mengundang para bangsawan dari wilayah tersebut ke dalam sebuah pesta perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad ketiga. Namun dalam perjamuan tersebut, Vlad ketiga justru membantai seluruh tamunya itu dengan menusuk dan menancapkan tubuh mereka hidup-hidup ke tiang pancang. Anggota keluarga para bangsawan juga turut ditusuk hingga menggantung demi mencegah terjadinya pemberontakan di bawah otoritasnya. Vlad ketiga konon juga menusuk puluhan pedagang Sakson di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Brasov di wilayah Rumania karena dianggap pernah bersekutu dengan para bangsawan. Selama berkuasa, Vlad ketiga diperkirakan telah menusuk 40.000 hingga 100.000 orang. Kebiasaannya yang sadis dengan menancapkan lawannya ke tiang tersebut menjadi faktor utama Vlad ketiga atau Vlad Dracula mendapatkan julukan Vlad the Impaler alias Vlad si penusuk. Setelah Mehmed II yang menaklukkan Konstantinopel menginvasi Wallachia pada tahun 1462 dan di depan ibu kota itu Mehmed menemukan banyak mayat dari tahanan Ottoman yang diambil oleh Vlad ketiga dan semuanya tertusuk tiang pancang. Tak lama setelah aksi Vlad ketiga menancapkan prajurit Ottoman ke tiang panjang tersebut, ia pada akhirnya tak kuasa melawan kekuatan Mehmed II yang jauh lebih besar. Ia pun terpaksa melarikan diri ke Hungaria. Di sana, ia dipenjara selama beberapa tahun, lalu menikah dan punya anak. Sementara itu, saudara Vlad ketiga, yaitu Radu, yang memihak Ottoman, ditunjuk untuk memimpin Wallachia. Ketika Radu meninggal pada tahun 1475 dan digantikan oleh sejumlah tokoh lainnya, Vlad ketiga diminta oleh para bangsawan untuk kembali memimpin Wallachia. Vlad ketiga pun kembali pulang kampung dan berusaha mengembalikan tahta. Ia berhasil, namun hanya sebentar. Suatu kali, pada sebuah pertempuran penentuan dengan Ottoman, Vlad ketiga pada akhirnya terbunuh di sana. Atas segala kebengisan dan cerita horor yang menempel pada sosok Vlad ketiga, ia kerap dijuluki sebagai Vlad Dracula. Dracula atau Draculea dalam bahasa Rumania kuno yang disematkan kepadanya dapat bermakna ganda. Makna pertama merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul. Akan tetapi, pada makna kedua yang mengacu bahasa Rumania modern,
Kata Drak juga bisa diartikan sebagai iblis, selain dari kata naga yang digunakan dalam Dracul untuk flat kedua. Makna iblis yang ditambahkan kepada flat ketiga yang sadis dan bengis itulah yang kemudian mendasari penggambaran sosok Dracula sebagai makhluk penguasa kegelapan dalam buku Bram Stoker. Bram Stoker sendiri menggambarkan Dracula dalam novelnya banyak menggunakan kemampuan supranatural yang diyakini karena ia memperoleh kekuatan tersebut dengan bersekutu dengan iblis. Dalam bahasa Walakia, Dracula berarti setan. Demikianlah cerita tentang flat ketiga atau flat Dracul yang mengisahkan kebengisannya dan kesadisannya yang akhirnya menjadi inspirasi Bram Stoker untuk membuat novel tentang Dracula yang merupakan makhluk penguasa kegelapan yang haus akan darah manusia. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Apabila ada kekurangan dalam isi cerita maupun cara penyampaian saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa terus menyajikan berbagai cerita kepada kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.